Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Anka Regina Rahmawati dari Prodi PGSD kelas SD 20A Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan mengimplementasikan atau merealisasikan RPP yang telah saya buat pada pertemuan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pecahan Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Ya, Ibu absen dulu ya. Sudah semua kan? Gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Tadi berangkat sekolah dianterin sama siapa? Udah makan belum di rumah? Ya, kalian sekolah itu harus yang semangat ya, supaya menjadi anak yang pintar. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, mari kita bernyanyi dulu agar kita semangat belajarnya ya. Satu, dua, tiga. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yes ya. Pada pembelajaran udah ya, nanti kita bernyanyi lagi agar tidak terlalu stres kalian gitu ya dalam pembelajaran ini. Baik, pembelajaran kali ini adalah pecahan. Sebelum itu, Ibu akan memberitahu apa tujuan dari pembelajaran pecahan ini ya. Yang pertama, setelah mendengarkan materi yang nanti Ibu sampaikan dan melihat contoh yang telah Ibu berikan, kalian dapat mengerjakan soal dengan tepat. Yang kedua, sebelum mengerjakan soal, kalian harus memahami soal yang diberikan. Lalu yang ketiga, soal dicermati, dibaca dengan teliti, lalu dikerjakan dengan tepat. Apabila kalian tidak ada yang dimengerti, kalian bisa bertanya kepada ibu atau kepada teman kalian yang telah mengerjakan soal itu. Lalu yang keempat, setelah mengerjakan soal dengan tepat, nah kalian yang bisa membantu kalian yang telah mengerjakan soal, kalian bisa membantu teman yang belum mengerjakan soal. Lalu yang kelima, setelah kalian semua memahami dan semuanya bisa mengerjakan tanpa kesulitan satupun, maka kita akan lanjut ke materi selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pecahan ya. Ada yang tahu pecahan itu apa? Ya, nggak tahu. Bentar ya, Ibu kasih tahu kalian. Nah, pecahan. Kita lanjut dengan pengertian pecahan ya. Nanti Ibu akan jelaskan. Ibu tulis dulu, baru nanti Ibu jelaskan kepada kalian.
Kelihatan tidak? Oh tidak ya. Yang kedua dari A per B. Nah, jadi bisa dilihat ya, pengertian pecahan adalah bilangan yang terdiri dari A per B, bilangan bulat yang terdiri dari A per B. Contohnya, nah ya, seperti ini kan, ini bilangan yang terdiri dari A per B. Nah, kita tulis dulu ya, A per B. Nah, A per B ini seperti 1 per 2. Nah, satunya itu A, duanya itu B. Nah, tuh. Terus yang ini, yang satu itu bisa disebut sebagai pembilang. Nah, lalu yang dua ini bisa disebut sebagai penyebut. Nah, Ibu ulangi ya. Pengertian pecahan adalah bilangan bulat yang terdiri dari A per B. Contohnya, A per B itu dimisalkan 1 per 2. Satunya itu A, duanya itu B. Dan yang satunya itu bisa disebut pembilang, lalu yang duanya itu bisa disebut sebagai penyebut. Nah, Ibu kasih contoh lagi ya. Ini. Dua per 4. Duanya itu, kan tadi udah Ibu kasih tahu ya. Duanya itu pembilang, nah ininya penyebut. Nah, lalu kalian bisa menyebutkan 2 per 4 itu ditulis seperti ini. 2 per 4. Nah, seperti ini. Lagi ya. Jangan 2 lagi deh, sebentar. 1 per 3. Nah, apa? Ya, betul. 1 per 3. Nah, ini 1, ini garis ini ditutup per. Nah, ini 3, jadi 1 per 3 ya.
seperti itu. Saat ini udah paham kan? Ya, ibu hapus dulu ya. Nah, sebelum ibu lanjutkan, mari kita menyanyi dulu agar kalian tidak tegang dalam pembelajaran ini dan kalian belajarnya tuh tenang gitu ya. Kita menyanyikan lagu nama-nama hari ya. 1, 2, 3. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu nama-nama hari. Nah, gimana? Udah semangat? Semangat dong pastinya ya. Yuk kita lanjut lagi ya. Oh, mau contoh lagi? Ya boleh, sebentar ya. Contoh. Nah, berapa ini? Ya betul, 3/5 ya. 3/5. Lalu mana yang disebut sebagai pembilang? Ya, betul. 3, angka 3. Angka 3 ini, angka 3 sebagai pembilang. Dan angka 5 sebagai penyebut. Nah, ya, udah bisa? Ya, kalian emang pintar-pintar yang kayak gini. Pasti kalian, kalau kalian mencermatinya, melihat atau ya melihat ketika ibu menerangkan, ibu yakin kalian pasti bisa mengerjakannya. Nah, sekarang ke pembahasan selanjutnya ya. Di sini ada lingkaran. Nah, maaf ya kalau nggak bulat lingkarannya. Nah, terus ini kan berarti satu lingkaran ya. Ini satu lingkaran. Nah, lalu ibu buat lagi. Nah, juga lingkarannya selalu ibu arsir. Nah, ibu arsir ya. Nah, kan kalau bulat itu berarti satu lingkaran, berarti kan ini ada bulat tapi di belah menjadi 2 ya. Kita tulis dibagi berapa, kan ini ada 2 belah. Kalian bisa tulis dulu per dulu, ini kan ada 2 ya, tulis 2. Ada yang ibu arsir garis-garis. Nah, berarti itu tuh 1 kan yang ibu arsir. Nah, jadi 1/2 ya, jadi 1/2. Paham? Oh belum, bentar ya. Ada lagi kan ini satu lingkaran, terus kita belah jadi jadi gini. Nih, ibu arsir ya. Kan berarti tadi ada satu lingkaran, tapi ibu bikin garis, jadi ada jadi satu benda dibelah
Kalau kayak roti satu utuh kalian bagi-bagi ke teman kalian gitu kan. Nah, yang kalian bagi ke teman kalian itu yang diarsirnya ini. Jadi ini tuh kan yang diarsir satu, lalu di sini dibagi, lingkarannya itu dibagi menjadi ke 3 bagian, 1, 2, 3. Ini 1, ini 2, ini 3 ya. Berarti 1 dibagi 1/3. Ya, seperti itu. Seperti itu ya. Lagi ya. Nih. Arsir juga ya. Nah, jadi ini tuh 1/2. Kenapa 1/2? Karena yang satunya ini ibu arsir kan. Nah, yang duanya itu jadi lingkaran yang terbelah menjadi 2, dibagi menjadi 2 bagian, jadi 1/2. Sebentar. Nah, kan tadi lingkaran, sekarang kita contohnya yang kotak ini ya. Tapi sama aja sih, cuman beda bentuknya doang, terus dibaginya juga beda kan. Nah, 1 ini ya. Nah, ini juga sama kayak tadi, cuman bentuknya aja yang berbeda. Ini persegi panjang, yang tadi kita yang contoh soal sebelumnya itu lingkaran atau bulat ya. Ini juga sama, yang diarsirnya 1 dibagi menjadi 3 kan, jadi per 3, karena persegi panjang ini terbagi menjadi 3 bagian, jadi 1/3 ya. Ya. Nih, ibu bakal bikin kotak gitu, bukan kotak sih, jadi kayak ya gitu, biar kalian lebih mudah memahaminya. Jadi di sini tuh jadi di satu konsep, satu konsep gitu ya. Lihat aja ya. Gambarnya maaf ya, garisnya tidak lurus gitu. Nanti kalian gambar di buku tulis harus lurus ya, pakai penggaris. Nah, kan di sini ada lingkaran.
lingkaran. Lingkarannya itu terbagi menjadi 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 kan. Terus yang di arsirnya ada 2. Jadi untuk pecahan kita tulis garisnya dulu biar kalian mudah ya. Kalian kalau kan di sini ada 4 bagian ya, kalian tulis dulu di bawahnya 4. Lalu ini kan di arsirnya ibu 2 ya, jadi 2 di atasnya. Nah, mudah kan? Lalu pembilangnya kan tadi ibu sudah jelaskan, pembilangnya itu yang atas ya. Jadi pembilangnya 2, penyebutnya 4. Nah, itu kan. Yuk kita lanjut, gampang kan? Mudah ya. Kalau kalian memperhatikan ibu menjelaskannya, kalian pun pasti bisa mengerjakannya ya. Di sini kita cara mudahnya dulu ya, taruh pernya dulu. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 bagian lagi ya, tulis di bawah 4. Lalu yang di arsirnya sekarang tuh iya betul 1, bukan 2 ya, 2 itu yang atas. Nah, tulis angka 1-nya set. Nah, lalu pembilangnya 1, penyebutnya 4. Nah, mudah kan? Ya, sudah, ibu hapus ya. Nah, nanti ibu akan memberikan tugas. Sebelum ibu memberikan tugas, kita bernyanyi dulu ya. Semoga agar kalian tidak stres ketika ibu memberikan soal, karena soalnya ini seperti contoh yang ibu berikan tadi. Nah, bernyanyi dulu ya, kita bernyanyi nama-nama bulan dalam Masehi ya. 1, 2, 3. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Itu nama-nama bulan ya. Nah, oh ya, ibu akan memberi satu contoh lagi ya, penjumlahan. Nah, penjumlahannya ini dalam bentuk pecahan, jadi bukan kayak bilangan biasa gitu yang kalian suka kerjakan, pertambahannya itu, penjumlahannya itu. Nah, kan di sini ada penjumlahan pecahannya, berarti ada pernya kan kalau pecahan gitu. Nah, contohnya seperti nih, contoh ya, 2/3 ditambah 2/3 sama dengan. Nah, untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan soalnya, kita pertama tulis dulu ya pernya. Nah, karena penyebutnya sama, penyebut dari kedua ini sama ya, kalian tulis aja 3. Nah, tinggal kalian jumlahkan deh yang atasnya itu set. Nah, 2 ditambah 2, 4 ya. Jadi hasilnya 4/3. Oh, contoh lagi, ibu kasih contoh soal lagi ya, satu lagi. Habis ini kalian kerjakan soal yang ibu berikan ya. 1/2 ditambah 1/2. Nah, cara yang ibu berikan tadi, kalian kerjakannya sesuai dengan cara yang ibu berikan tadi ya. Tulis dulu pernya, kan ini penyebutnya sama kan, jadi tulis aja kalian 2. Lalu tinggal kalian jumlahkan yang atasnya, 1 ditambah 1, 2. Nah, itu ya, bisa kan? Mudah kok, tidak susah. Nah,
tadi penjumlahan, sekarang kita ke pengurangan ya. Sama aja sih, cuman beda diganti ininya doang. Apa sih, iya kan ini plus, nanti kalau pengurangan digantinya menjadi minus. Nih pengurangan contoh ya, 3 dikurangi 3 per 2, salah, maaf ya, per 2 sama aja. Kalian tulis dulu pernya, penyebutnya kan sama 2 nih, tulis 2, 3 dikurangi 2, 1. Nah lagi ya, ibu kasih contoh soal lagi ya, abis ini kalian kerjakan soal yang ibu berikan ya. 4/3 minus. Nah, kalian tulis lagi. Sepernya penyebutnya 3, 4 dikurangi 2, 2. Nah, hasilnya 2/3. Nah, sekarang ibu akan memberikan contoh soal, bukan contoh soal ya, latihan gambar kerja kalian ya. Nih ya, kalian kerjakan, waktunya 35 menit dari sekarang. Oh iya, kalau ada yang nggak bisa atau yang nggak mengerti, tanyakan aja ke ibu, karena lembar kerja ini hanya untuk mengetes apakah kalian mengerti materi yang ibu berikan barusan. Jadi kalau kalian tidak mengerti, tanya aja ke ibu ya. Sudah? Bagi siswa yang telah selesai, boleh membantu temannya yang tidak mengerti. Nah, udah ya, ibu ambil soalnya. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran sekarang yaitu pecahan adalah bilangan bulat yang terdiri dari A per B. Nah, A-nya itu pembilang, B-nya itu penyebut. Lalu habis itu ada penjumlahan dan pengurangannya juga, penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam pecahan. Kita sudah belajar. Nah, alhamdulillah kalian telah mengerti semuanya. Lalu minggu depan kita melanjutkan ke materi selanjutnya. Cukup sekian yang dapat ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata ya. Silahkan beres-beres, kita pulang karena sudah waktunya pulang ya. KM, silahkan pimpin doa agar kita selamat sampai tujuan, sampai rumah kita selamat ya. Hati-hati di jalan ya. Maaf apabila ada kesalahan karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.